Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai interaksi simbolik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Hasan Farrozi. Kemudian ada Alfian Hidayat. Yang ketiga ada Hari Rangga Rezeki. Kemudian yang terakhir ada Amelia Firdiani Lestari. Oke, kita lanjut ke materinya. Apa sih interaksi simbolik itu? Menurut Herbert Blumer mendefinisikan interaksi simbolik atau sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Kemudian menurut Scott Plunkett mendefinisikan interaksi simbolik sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Kemudian teori interaksi simbolik memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Komunikasi yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya makna yang dibagikan. Kita akan mudah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki kesamaan bahasa dengan kita, dibanding dengan jika kita berkomunikasi dengan mereka yang tidak memiliki kesamaan bahasa dengan kita. Misalnya dalam konteks komunikasi antar budaya, orang Jawa menggunakan kata jangan untuk merujuk pada kata sayur. Namun jika orang Betawi ketika sedang makan ditawari sayur oleh orang Jawa dengan menyebut jangan, maka orang Betawi justru merasa tidak boleh mengambil sayur tersebut. Akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif. Saya Hari Rangga Rizky, NIM L1C019011 akan melanjutkan presentasi teman saya. Kedua, pentingnya konsep diri. Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam berperilaku. Menurut Williams D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi tentang diri kita yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Memiliki konsep diri memaksa orang untuk membangun tindakan dan pikiran mereka secara positif dibandingkan hanya sekedar mengekspresikan kepada orang lain. Tema ini mempertimbangkan pula validitas self-fulfilling prophecy atau kepercayaan bahwa orang akan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri. Yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, menurut Herbert Blumer, teori interaksi simbolis menitikberatkan pada 3 prinsip utama komunikasi, yaitu meaning, language, dan thought. Yang pertama, meaning. Berdasarkan teori interaksi simbolis, meaning atau makna tidak inheren ke dalam objek, namun berkembang melalui proses interaksi sosial antar manusia. Karena itu, makna berada dalam konteks hubungan baik keluarga maupun masyarakat. Makna dibentuk dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, language. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menanamkan sesuatu. Bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan bahasa disebut juga sebagai alat atau instrumen. Terkait dengan bahasa, Mead menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan sebuah bahasa yang sama. Yang ketiga, thought. Thought atau pemikiran berimplikasi pada interpretasi yang kita berikan terhadap simbol. Dasar dari pemikiran adalah bahasa, yaitu suatu proses mental
mengkonversi makna, nama, dan simbol. Pemikiran termasuk imajinasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan walaupun tentang sesuatu yang tidak diketahui, berdasarkan pengetahuan yang diketahui. Misalnya adalah berpikir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hidayat. Saya akan mencoba presentasi dari kelompok saya. Jadi esensi dari interaksi simbolik yakni adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Paham interaksionisme simbolik memberikan banyak penekanan pada individu yang aktif dan kreatif ketimbang pendekatan-pendekatan teoritis lainnya. Paham interaksionisme simbolik menganggap bahwa segala sesuatu tersebut adalah virtual. Semua interaksi antar individu manusia melibatkan suatu pertukaran simbol. Caron pada tahun 1979 menyebutkan pentingnya pemahaman terhadap simbol-simbol ketika seseorang menggunakan teori interaksionisme simbolis. Simbol adalah objek sosial dalam suatu interaksi. Ia digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Pada akhirnya, di setiap lingkungan memiliki kontrak khusus yang terbentuk karena budaya masyarakat yang ada mengenai pemahaman interaksi pada suatu simbol, yang mana pemahaman simbol itu terbentuk karena adanya interaksi sosial dan budaya dari suatu tempat tertentu, dari mulai rumah, lingkungan sekitar rumah, kampus, dan lain-lain. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.